Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kemas Muhammad Irfan dari kelas Robotika A Malang dengan NIM 422311014. Judul PBL Robot Nexus Differential 1. Nama kelompok yang pertama Hana Widya Siadari, yang kedua Ferry Leonando, dan yang terakhir yang ketiga John Andri Napitulu. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang robot Nexus Differential. Robot Nexus Differential 1 adalah sebuah robot dengan sistem penggerak diferensial yang gerakannya didasarkan pada dua roda yang digerakkan secara terpisah, yang ditempatkan di kedua sisi badan robot. Umumnya, robot jenis ini memiliki roda bebas atau free touring wheels sebagai penyeimbangnya. Fungsi robot dalam pengerjaan proyek. Yang pertama, memahami konsep dasar pergerakan robot dengan mengendalikan arah dan kecepatan robot menggunakan motor yang dikendalikan secara terpisah melalui robot diferensial dapat mempelajari dan mengimplementasikan teknik-teknik kontrol seperti kontrol kecepatan untuk mengendalikan pergerakan robot secara presisi. Dan yang kedua, penggunaan robot Nexus Differential 1 dapat mendorong mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan problem solving, seperti bagaimana membuat robot. Dan yang terakhir, bergerak secara efektif di lingkungan yang tidak diketahui atau dinamis, mengembangkan dan menguji algoritma navigasi sederhana seperti line following, obstacle avoidance, dan path planning dengan menggunakan robot diferensial. Gerak dasar dari robot. Yang pertama, gerak lurus. Jika kedua roda bergerak ke arah dan kecepatan yang sama, maka robot akan bergerak dalam garis lurus, baik maju maupun mundur. Kedua, berbelok ke kanan atau ke kiri. Turn left atau belok kiri, jika kecepatan roda kiri lebih kecil dari roda kanan, maka dengan arah yang sama, maka robot akan berbelok ke kiri. Turn right atau belok kanan, jika kecepatan roda kiri lebih besar dari roda kanan dengan arah yang sama, maka robot akan berbelok ke kanan. Ketiga, berputar di tempat. Jika roda kiri bergerak maju dan roda kanan bergerak mundur dengan kecepatan yang sama, robot akan berputar di tempat searah jarum jam. Jika robot kanan bergerak maju dan roda kiri bergerak mundur dengan kecepatan yang sama, maka robot akan berputar di tempat berlawanan arah jarum jam. Dan mengatur kecepatan. Kecepatan dan sudut belokan robot dapat diatur dengan mengubah kecepatan relatif kedua roda. Semakin besar perbedaan kecepatan antara kedua roda, semakin tajam belokan yang dihasilkan. Berikut adalah gambar diagram blok yang saya telah buat. Yang pertama adalah start, lalu start akan menuju ke microcontroller. Microcontroller akan memberikan sinyal kepada sensor, motor DC kiri, dan motor DC kanan. Lalu sensor akan menuju ke encoder, begitu juga dengan motor DC kanan atau kiri akan menuju ke encoder. Lalu encoder akan memberi sinyal juga kepada baterai dan selanjutnya finish. Berikut penjelasan dari masing-masing blok yang telah dibikin. Yang pertama adalah microcontroller. Microcontroller sendiri adalah chip yang memungkinkan untuk memprogram Arduino untuk memproses output berdasarkan input yang diberikan. Yang kedua, sensor. Sensor adalah suatu peralatan yang berfungsi sebagai pendeteksi gejala-gejala atau sinyal-sinyal yang berasal dari perubahan suatu energi seperti energi listrik, energi fisika, energi kimia, energi biologi, energi mekanik, dan sebagainya. Ketiga, motor DC. Motor DC merupakan mesin listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Pada motor DC,
energi listrik yang masuk dalam arus searah yang diubah menjadi putaran mekanik. Dan yang keempat, encoder merupakan rangkaian logika yang berfungsi mengubah data yang diinputkan sebagai kode-kode biner pada outputnya. Sebuah encoder menerima input n bit pada n jalur input, tetapi hanya satu saluran yang menentukan kode output dan menghasilkan kode biner saluran output. Dan yang terakhir, ada baterai, merupakan alat yang dapat mengubah energi kimia yang disimpannya menjadi energi listrik yang kemudian akan digunakan oleh suatu perangkat elektronik, atau bisa disebut baterai ini sebagai sumber energinya. Sekian dari penjelasan saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.